Shalom, jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kembali hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hari Kamis 24 Februari 2022. Tema kita adalah berjaga-jagalah dan berdoalah. Nats kita terambil dari Matius pasal 26 ayat 41 yang berbunyi demikian. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita tahu perikop ini, bahwa murid-murid bersama-sama dengan Yesus ada di Taman Getsemani. Para murid tahu bahwa sesuatu yang tak terduga akan terjadi pada malam itu. Tuhan Yesus sebelumnya telah memberitahukan bahwa ia akan diserahkan untuk disalib. Dan bahwa salah satu dari antara mereka, para murid, akan mengkhianati dia. Dan bahwa iman mereka akan tergoncang. Itulah sebabnya ketika ada di Taman Getsemani itu, Yesus meminta kepada para muridnya untuk berjaga-jaga dan berdoa. Namun kita tahu apa yang terjadi. Para murid semua tertidur. Mata mereka sudah berat. Apakah memang mereka sengaja membangkang dari perintah Tuhan Yesus? Tentu tidak. Yesus memahami bahwa para murid punya keinginan dan kesediaan untuk taat. Namun tubuh mereka lemah. Kita tahu apa akibatnya kemudian yang dialami oleh para murid. Para murid tidak siap menghadapi apa yang terjadi. Mereka tidak siap ketika Yudas Iskariot datang dengan pasukan Romawinya untuk menangkap Yesus. Mereka semua lari tunggang langgang menyelamatkan diri dan meninggalkan Yesus sendirian. Namun berbeda dengan Yesus. Yesus sudah siap dengan semuanya. Ia tahu apa yang harus dilakukannya. Mengapa demikian? Karena Yesus berjaga-jaga dan berdoa. Teman sekalian, Yesus juga merindukan agar saudara dan saya juga berjaga-jaga dan berdoa di dalam hidup kita. Agar kita tidak mengalami seperti yang para murid alami. Ada dua hal yang Yesus teladankan bagi kita. Yang pertama adalah kita harus berjaga-jaga. Artinya kita tidak lengah dengan keadaan sekeliling kita. Orang yang berjaga-jaga tidak akan membiarkan dirinya tertidur. Karena ia tahu akan bahaya yang mengintai dan musuh yang bisa sewaktu-waktu menyerang. Ketika kita tahu bahwa pencuri akan mencoba masuk ke rumah kita pada malam ini, apakah kita malam ini akan membiarkan diri tertidur? Tentu tidak, bukan? Hal yang kedua adalah Yesus merindukan setiap kita untuk berdoa. Berdoa menunjukkan bahwa kita sadar akan kelemahan diri kita. Dan kita memilih untuk bergantung kepada kekuatan Tuhan dan kecampur tangan Tuhan. Secara manusia Yesus mengalami kegentaran yang luar biasa. Namun ketika ia berjaga-jaga dan berdoa, ia sanggup menghadapinya. Ketika kita berjaga-jaga dan berdoa, artinya ada kerjasama antara upaya kita dan kekuatan Tuhan. Berjaga-jaga adalah bagian kita. Berdoa juga adalah bagian kita, tetapi Tuhanlah yang memberikan kekuatan. Jemaat sekalian, pencobaan akan terus mengintai di dalam hidup kita. Namun ketika kita mau berjaga-jaga dan berdoa, kita akan siap menghadapi apapun pencobaan yang datang. Oleh karena kelemahan tubuh kita akan ditopang oleh kekuatan daripada Tuhan. Amin.